tentang cara mengalahkan jin yang ada di tubuh kita ya, jin kori. Itu kata orang kan ada yang bilang bisa dibuang dan bisa dihilangkan. Sebenarnya itu tidak. Jadi kesombongan orang itulah sifat-sifat jin kori. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Panotojiwo. Semoga kali ini saudaraku semuanya dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari musibah dan masalah. Semoga saudaraku semuanya yang punya hajat cepat terkabul hajatnya, dan yang lagi banyak hutang, semoga hutang-hutangnya segera terlunasi, dan khususnya yang bagi jomblo cepat dapat jodohnya ya. Dan semoga saudaraku diberikan rezeki seluas samudera. Ya, kali ini akan saya bahas tentang cara mengalahkan jin yang ada di tubuh kita ya, jin kori. Itu kata orang kan ada yang bilang bisa dibuang dan bisa dihilangkan. Sebenarnya itu tidak. Jadi omongan orang itulah sifat-sifat jin kori ya. Jadi jin kori itu sebenarnya sudah ada di tubuh manusia, dan katanya ada yang bisa membunuh atau mengusir jin kori dari tubuh manusia. Itu salah, karena jin kori akan berada di tubuh manusia sampai kiamat tiba. Dia akan terus mengikuti dan memberi bisikan-bisikan kepada manusia agar menjadi sesat. Itu tugas jin kori ya. Kita harus tahu bahwa jin kori sudah diutus untuk mengikuti kita ya. Di mana kita melakukan hal-hal yang baik, dia akan membisiki untuk hal-hal yang buruk. Itu jin kori ya. Untuk membisikkan yaitu agar kita menjalankan yang sesat, melanggar ajaran agama. Itu ya pekerjaannya ya jin kori. Jadi bagaimana cara melawan jin kori yang ada dalam tubuh kita, menolak bisikan-bisikan itu sendiri. Dengan cara kita tolak bisikan itu agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang menyimpang dari syariat Islam. Jadi itu cara untuk mengalahkan jin kori. Cara menundukkan jin kori yang pertama, menjaga kesadaran kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi apa yang dimaksud kesadaran? Kesadaran kita agar sadar bahwa hidup kita ini selalu dalam lindungan Allah. Jadi setelah kita bangun tidur dan tidur lagi, usahakan sadar kalau hidup kita hanya sementara. Kita yakin pada Allah, insya Allah akan kita tidak dibisikin jin kori itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membangun kesadaran dan keikhlasan di dalam diri kita. Tetap bersabar dan tabah. Dengan cara ini kita akan dilindungi Allah sehingga jin kori ini tidak pengaruh terhadap diri kita.
Jadi jin kori ini kalau kita selalu bersabar, bersadar, pasrah pada Allah, berlindung pada Allah, dia tak akan bisa membisikin kita ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita harus membersihkan diri dari hal-hal yang buruk ya, dengan cara puasa mutih atau puasa weton kita ya. Itu untuk melindungi diri kita ya, agar jin kori tidak mampu membisiki dan mempengaruhi otak kita untuk melakukan hal-hal yang sesat. Dan yang terakhir, yang keempat, menghindari menjolimi orang lain ya. Jadi kita tak boleh ya, ada orang kita jolimi, kita kibuli, dan yang lagi ngetren kita kibuli ya, kita suka ngibulin orang. Jadi tidak boleh, agar kita kalau tidak melakukan hal yang buruk, jin kori tidak akan membisiki. Kalau kita lakukan baik-baik dan baik, jin kori akan semakin lama-lama semakin minder, karena otak kita sudah tidak mau melakukan hal-hal yang buruk. Itulah keempat hal yang bisa mengalahkan jin kori yang ada dalam tubuh kita. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat buat saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.